Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang kembar di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Apapun menjadi beban pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita, yakin dan percaya dengan imanmu bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan demi kemenangan, karena dialah yang akan berjalan di depan kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau arahkan hati kita, kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan, senangkan hati Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kebaikan-Mu, kasih setia-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah Tuhan gunung batu kami. Engkaulah Tuhan kota benteng kami, pertahanan kami. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Yes, Jesus. kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami, Tuhan. Kau gunung batuku, Kau pertahanan kami, dan Tuhan. pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami, Tuhan. Kau pegang tangan, Kau tuntun setiap langkah kami, Tuhan Yesus. langkahku. Kau perlindungan kami, Tuhan. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan. Penolong dalam hidupku, Kami percaya penolongku dalam kesesakan Kau menolong setiap kami, Tuhan Yesus. Kau gunung batu kami, Tuhan. Engkau pertahanan kami, Tuhan Yesus. Pertahananku. Yesus, Kau kemenangan kami, Tuhan. Kau kemenangan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Padamu kami berseru, padamu kami percaya. Engkau kekuatan kami, Yesus Tuhan. Kau gunung batu kami, Tuhan. Kau kota benteng kami, Tuhan. Kau kekuatan dan pertahanan kami, Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berseru, Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Engkaulah kemenangan kami, Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian akan Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita. Katakan, Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan sudah berikan kemenangan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Sama-sama tepuk tangan yuk. Katakan, bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, yang memberi kemenangan demi kemenangan buat kami, yang terima kemenangan dari Tuhan. Katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan, para papa papa papa, para papa papa papa. Lagi, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa.
kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa papa. Dalam Yesus ku percaya, Dapat kemuliaan kuasa salibnya, jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib. kami jadi pemenang Tuhan. Jadi Di dalam segala hal Tuhan Yesus, dalam Engkaulah kekuatan kami Tuhan, segala pengharapan kami Tuhan. harapanku Dalam-Mu Tuhan Yesus, dalam Yesus. lebih sungguh lagi dengan mengangkat tangan, sama-sama katakan, Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. semua Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. di dalam-Mu Tuhan, Dalam nama Yesus, kami dapat kemenangan Tuhan. dalam nama Oh, ada kekuatan dan pengharapan. kuasa salib-Mu memberi kemenangan, kuasa salib-Mu memberi kelepasan. Kita angkat suara kita, terima kemenangan dari Tuhan. Kami dimenangkan, Kita angkat pujian kita, kami terima dimenangkan. sukacita dari Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, sembahkan, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kemenangan kami Tuhan. Engkau kota benteng kami Tuhan.
Kau gunung batu kami, Tuhan. Oh, alabaya syadada. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, dalam Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dulu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh kembali memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti akan apa yang kami dengar dari firman-Mu. Kami boleh memahami dan kami boleh Tuhan menuruti akan kehendak-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengendarai mobil atau sepeda motor, maka selain kaki dan tangan, tentu dibutuhkan panca indera, khususnya mata dan telinga. Mata untuk supaya kita bisa melihat apakah jalanan itu lurus atau belok, supaya kita bisa mencapai pada tujuan kita. Telinga kita butuhkan supaya misalkan ada kendaraan yang mendekat dari arah belakang, maka kita bisa menyadarinya dan kita bisa lebih berhati-hati. Saudara-saudara, itu kalau mobil ataupun sepeda motor. Nah, sekarang bagaimana dengan seorang pilot kalau mengendarai atau mengemudikan pesawat terbang? Maka kalau pesawat terbang itu panca indera itu tidak cukup lagi, saudara-saudara. Karena apa? Kalau misalkan pesawat itu masuk ke awan gelap, maka panca indera manusia sudah tidak bisa melihat semuanya, serba gelap. Atau pada waktu pesawat terbang berada di atas awan, maka orang tidak akan tahu lewat panca indera ada di mana saat itu posisinya. Seorang pilot memerlukan sebuah alat navigasi, ya, memerlukan alat-alat sensor navigasi, ya, supaya mengerti posisinya di mana dan supaya juga saat menerobos awan yang gelap itu juga pilot itu tidak kebingungan karena ada navigasi atau alat-alat sensor dalam pesawat yang bisa menuntun dia dengan selamat, saudara-saudara. Nah, itu pesawat, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara-saudara, kehidupan kita juga demikian juga, ya. Kita tidak cukup hanya dengan panca indera kita, dengan kebijakan kita, pengertian kita sendiri, kita menjalani hidup ini. Karena apa? Karena ada banyak hal, ya, yang kita tidak mengerti dan kita perlu sebuah dalam tanda petik navigasi yang baik tentunya, yaitu tuntunan dari siapa? Dari Tuhan, ya. Nah, alat navigasi yang baik, yang benar itu akan menuntun kepada keselamatan. Tetapi kalau navigasi itu sendiri rusak, maka boro-boro selamat, maka itu akan membawa kepada malapetaka yang besar. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan kita, kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka selamatlah kita. Tetapi kalau kita mencari tuntunan dari yang lain, dari kuasa kegelapan, maka boro-boro selamat,
justru malapetaka demi malapetaka akan menimpa akan orang yang minta dituntut oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu saudara-saudara, perlu kita memperhatikan akan hal ini. Nah saudara, sebagai sebuah contoh ya, saya akan ajak kita membaca di dalam Kejadian 13 ya, ayat 6 sampai dengan 10. Ini tentang Abram dan Lot. Dikatakan demikian, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ini Abraham, pada waktu namanya Abram ya, dan Lot itu bersama-sama, tetapi harta mereka begitu banyak, ternak mereka begitu banyak, sehingga negeri itu tidak cukup luas ya. Kemudian ayat 7 mengatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Perhatikan, Abraham mengatakan pada Lot, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, dan jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10 mengatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Saudara-saudara, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Lot mempergunakan apa? Panca indera. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, ini adalah kisah tentang Abraham dan Lot ya. Lot itu, Abraham memberikan kesempatan pada Lot untuk memilih. Dan kemudian apa yang kita baca di sini, bahwa Lot itu mempergunakan panca inderanya, melihat di sana ada lembah Yordan ya, banyak airnya, hijau, subur ya, seperti itu. Nah, Lot mempergunakan panca inderanya, dia tidak menanyakan, dia tidak meminta tuntunan dari Tuhan. Dan kita tahu kisah selanjutnya bahwa Lot itu ada menuju ke, itulah tempat itu adalah Sodom dan Gomora, yang kemudian karena begitu banyak dosa orang-orang Sodom dan Gomora, maka Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, saudara-saudara, oleh Tuhan. Suatu kesalahan ya. Kenapa? Karena tidak menanyakan lebih dulu kepada Tuhan, tidak minta tuntunan Tuhan, tetapi lihat dari panca indera. Nah, bagaimana dengan Abraham? Kejadian 13 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sudah perhatikan, timur, barat, utara, selatan. Itu artinya apa? Artinya sekelilingnya semua ya. Dikatakan bahwa sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Saudara-saudara, Abraham itu dalam hidupnya adalah orang yang mencari Tuhan. Dia menanti-nantikan akan tuntunan Tuhan. Nanti dapat sudah baca ya, bahwa Abraham itu seringkali mencari Tuhan, mendirikan mezbah, kemudian memanggil Tuhan Allahnya, mencari Tuhan. Ini satu pola kehidupan dari Abraham, bahwa dia hidupnya intim dengan Tuhan dan dia suka akan tuntunan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga
Abraham hidupnya diberkati, maka luar biasa, saudara-saudara. Coba kita lihat contoh berikutnya, ya. Kejadian 25, ya. Kejadian 25 ayat 29 mulai saya akan bacakan. Dikatakan begini. Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya, ini tentang Yakub dan Esau, ya. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Kira ini Esau ini dari pergi dari padang, ya, dari berburu dari padang, lelah sekali. Kemudian suatu kali Yakub sedang memasak sup kacang merah, ya, masak sesuatu. Esau lihat, waduh enak sekali nih, sedap sekali. Kemudian ayat 31 dikatakan, ya, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, saudara-saudara, ini Esau itu memandang ringan hak kesulungan, ya. Dikatakan berikutnya, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, saudara, selanjutnya, ya, saya akan ajak kita baca di Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, saudara, Esau itu memandang ringan hak kesulungan hanya gara-gara semangkuk makanan kacang merah, saudara-saudara. Ini Esau ini model orang yang lebih suka tidur daripada diajak untuk bangun berdoa, ya. Ini Esau ini model orang yang lebih suka menikmati pandangan mata, keangkuhan hidup, lebih suka berfoya-foya, lebih suka untuk duduk-duduk sampai larut malam, kongko-kongko. Ya, meskipun tidak ada salahnya kita bergaul dengan sesama kita, ya, tetapi dengan porsi yang benar. Tapi ini seperti model orang yang suka begadangan, ya, dan berhari-hari tidak ada cenderungannya, dan kalau diajak mari baca Alkitab, nggak mau, ya. Mari beribadah kepada Tuhan, latih diri beribadah, tidak mau, ya. Model orang seperti itu, orang-orang yang tidak mengindahkan akan perkembangan rohaninya, ya, tetapi lebih suka dengan kenikmatan daging. Ya, ini model orang seperti itu, seperti Esau, saudara. Akibatnya apa? Akibatnya ya seperti sudah baca tadi, ya, dia ditolak. Meskipun dia coba mencari dengan mencucurkan air mata, dia tidak mendapat kesempatan. Nah, dia sudah teledor, ya, menganggap ringan perkara-perkara yang penting, termasuk perkara-perkara yang rohani. Nah, kalau Yakub, saudara-saudara, Yakub coba nanti saudara pelajari di dalam Alkitab, ya. Yakub ini adalah seorang, meskipun dia juga punya sifat yang katakan penipu, ya, tetapi Tuhan mendidik dia untuk Tuhan hajar dia sehingga ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Tetapi
Yang kita perhatikan di sini, Yakub adalah seorang yang belajar tentu dari ayahnya Ishak, dari kakeknya, dari Abraham, ya, cara hidup bagaimana mencari Tuhan. Maka kalau sudah pelajari dalam Alkitab, ya, mungkin tidak ada waktu banyak untuk kita membaca satu-satu. Di situ maka kita melihat bahwa Yakub ini adalah orang yang suka juga mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu Yakub, saudara. Sehingga apa? Yakub itu adalah dalam suatu kesempatan maka namanya dirubah, bukan lagi Yakub tetapi Israel. Dan Yakub itu adalah bapa dari ke-12 suku Israel, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita melihat contoh-contoh yang seperti ini, ya, bahwa penting sekali untuk kita memperhatikan akan tuntunan Tuhan. Tidak hanya memandang dari panca indera saja, tetapi dalam hidup kita ini kita perlu akan tuntunan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita kembali melihat akan Abraham, ya, dengan lebih detail lagi. Nah, Abraham ini adalah disebut sebagai bapa orang beriman, ya. Nah, kita melihat bahwa Abraham itu mempunyai pola hidup, cara hidup yang dia mengandalkan akan tuntunan Tuhan. Nah, ambil contoh beberapa, saudara-saudara, ya, di mana di dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, Abraham itu waktu dipanggil Tuhan keluar, ya, dari Haran menuju ke lebih jauh ke dalam tanah Kanaan, itu berumur 75 tahun. Itu usia yang sudah tua, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena disebutkan juga dalam Alkitab pada waktu Abraham berumur 100 tahun kurang lebih, itu sudah dikatakan waktu itu sudah mati pucuk, ya. Sarah berumur kurang lebih 90 tahun pada waktu Abraham berumur 100 tahun itu sudah usur sekali, ya. Seharusnya tidak bisa punya anak. Nah, oleh sebab itu umur 75 tahun itu juga sudah umur yang sudah lanjut, saudara-saudara, ya. Tetapi dalam usia yang lanjut itu, di tengah-tengah keluarga yang mapan, ya, Abraham itu mapan. Abraham itu serba kecukupan, ya, saudara. Tetapi dipanggil oleh Tuhan ke suatu negeri yang dia belum tahu kemana, karena Tuhan tidak mengatakan persis yang kemana, hanya nanti akan dituntun. Dan Abraham meninggalkan kenyamanan, kemapanannya. Untuk apa? Karena Abraham taat kepada tuntunan dari Tuhan. Dia berani melakukannya dan dia taat kepada tuntunan Tuhan. Nah, itu sifat dari Abraham, ya. Itu sifat dari Abraham. Sehingga apa? Kita melihat bahwa Abraham itu hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan dia disebutkan sebagai bapa orang yang percaya, saudara-saudara. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Dikatakan begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara perhatikan ayat yang ke-6 mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara,
kembali, Abraham itu adalah orang yang sangat mengandalkan dalam tanda petik navigasi tadi, atau tuntunan dari Tuhan, sehingga dikatakan bahwa sekalipun Abraham melihat atau dalam panca inderanya, ya, dalam apa yang nampak, dia merasa bahwa dia sudah tidak mungkin lagi punya anak karena usianya sudah lanjut, demikian juga dengan istrinya. Sudah tidak ada harapan secara panca indera, secara pengertian manusia. Tetapi saat Allah berfirman, maka Abraham percaya, dan dikatakan Allah menganggap, memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran, ya saudara-saudara. Nah, ini Abraham, ya saudara-saudara. Kemudian juga selanjutnya pada waktu disuruh mengorbankan Ishak, dia tidak tahu bagaimana keadaannya nanti pada waktu Ishak mati. Padahal sebelumnya dalam satu firman Tuhan berkata pada Abraham bahwa yang disebut keturunanmu, ya, di firman Tuhan dikatakan bahwa itu adalah Ishak. Ya. Nah, itu udah jelas sekali. Tapi kemudian suatu saat Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan Ishak. Nah, Abraham ini sekali lagi orang yang mengandalkan turunan Tuhan, dan dia taat apapun risikonya. Dan di situ iman Abraham diuji, dan kita tahu bahwa Ishak tidak dikorbankan, tetapi hampir dikorbankan, tetapi Tuhan bilang tahan itu. Dan karena iman Abraham diuji, ya, hanya ujian saja. Nah, saudara, ini adalah Abraham, ya. Abraham itu orang yang sangat mengandalkan turunan Tuhan, senantiasa intim dengan Tuhan, ya. Nah, Abraham itu punya anak namanya Ishak itu tadi kan. Nah, saudara perhatikan juga bahwa Ishak ini juga belajar meniru pola hidup dari ayahnya. Memang tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab bagaimana lika-liku hidup dari Ishak, ya, tetapi dalam satu kesempatan itu dikatakan, ya, bahwa pada saat kelaparan tiba, ya, dikatakan Ishak itu taat untuk tidak pergi ke Mesir. Nah, kemudian dikatakan Ishak itu menabur, dan dia diberkati Tuhan karena dia taat mengandalkan tuntunan Tuhan, ya, dan dia taat kepada Tuhan. Ishak menabur, diberkati, dia jadi kaya, bertambah kaya, dan kian kaya, dan sangat kaya, ya. Itu Ishak, ya. Dia belajar dari ayahnya Abraham bagaimana intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengandalkan tuntunan Tuhan. Kemudian Ishak punya anak, ya, seperti sudah mendengar tadi tentang Esau dan Yakub, ya. Nah, Yakub ini orang yang belajar dari kakeknya Abraham dan dari ayahnya Ishak bagaimana cara hidup yang benar, yaitu intim dengan Tuhan, mendirikan mezbah Tuhan, mengandalkan tuntunan Tuhan. Dan kita mengenal, ya, bahwa Yakub itu diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dia menjadi, dan bahkan namanya diubahkan dari Yakub menjadi Israel, dan dia adalah bapa dari ke-12 suku Israel, saudara-saudara. Nah, saudara perhatikan, ya, mulai dari Abraham tadi. Abraham, Ishak, Yakub, 3 generasi yang semuanya takut akan Tuhan. Abraham menghasilkan generasi berikutnya yang seperti dia, takut akan Tuhan, mengandalkan tuntunan Tuhan, dan kemudian cucunya juga atau anaknya Ishak itu juga takut akan Tuhan. 3 generasi takut akan Tuhan. Di sini oleh sebab itu pada waktu Tuhan suatu saat pada generasi di bawahnya yaitu Musa, ya, Tuhan menampakkan diri kepada Musa, atau malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa, kemudian dikatakan bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, saudara, ini luar biasa sekali, melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara,
Tuhan menghendaki bahwa kita biarlah kita ini hidupnya dekat intim dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan kita melahirkan generasi berikut di bawah kita yang takut akan Tuhan seperti kita, bahkan lebih lagi dan lebih lagi, semakin intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Nah, untuk kita bisa menjadi seperti itu, maka ada dua hal yang penting yang harus kita lakukan, yaitu apa? Yang pertama adalah jelas membangun keintiman dengan Tuhan, yaitu kita melatih diri beribadah, dan yang kedua adalah ketaatan, ya, ketaatan. Nah, saudara, taat itu adalah salah satu sifat, ya, dari orang yang berintegritas. Ya. Kita tahu tema tahun ini adalah The Year of Integrity, tahun integritas. Ya. Dan ketaatan itu adalah salah satu karakter, ya, yang menunjukkan suatu integritas, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, membangun keintiman dengan Tuhan dan taat itu sangat penting. Mengapa? Karena kalau kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan dan taat, maka kita tidak bisa mendapatkan, dalam tanda petik tadi, navigasi, atau kita tidak bisa untuk menerima tuntunan dari Tuhan, tidak sanggup untuk mendengarkan tuntunan dari Tuhan yang merupakan hal yang penting dalam hidup kita, seperti yang sudah kita pelajari tadi di awal khotbah yang saya sampaikan tadi, bagaimana pentingnya tuntunan Tuhan. Jauh lebih penting daripada apa yang panca indera kita, pengertian kita sendiri bisa lakukan. Nah, saudara, selanjutnya bagaimana, saudara-saudara? Selanjutnya saya akan mengajak kita membaca Galatia, ya. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18. Dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, Roh besar, Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara, hal yang mesti kita perhatikan adalah biarlah kita hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita belajar untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kita belajar untuk menanti-nantikan apa yang Roh Kudus katakan atau pimpin dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian mengutus Roh Kudus untuk turun ke dalam dunia, menyertai gerejanya, yaitu kita semuanya. Roh Kudus masuk dalam hati kita, memimpin segenap hidup kita, menuntun kita. Nah, Roh Kudus itu penolong bagi kita, Roh yang menolong kita. Dia adalah Allah itu sendiri, pribadi Roh Kudus, ya. Dan itu perlu sekali untuk kita taat kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus, dan kita belajar hidup oleh Roh, belajar hidup dipimpin oleh Roh, sehingga apa? Sehingga tidak menuruti keinginan daging. Karena memang keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak lagi, ya, dikuasai oleh keinginan daging. Dan itu penting sekali untuk kita harus lakukan, melatih diri agar menuruti kehendak Roh Kudus, sehingga kita tidak menuruti keinginan daging. Nah, berikutnya, saudara-saudara, adalah mari belajar, ya, belajar peka akan komando dari Tuhan, agar saat ada sesuatu yang genting, kita bisa langsung mengerti dan diarahkan oleh Tuhan. Belajar dalam kehidupan kita ini. Nah,
bagaimana caranya ya? Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu adalah suatu latihan pribadi. Latihan pribadi, setiap orang punya latihan pribadi, pengalaman berjalan secara pribadi, berjalan bersama dengan Tuhan. Disitulah kita akan berlatih, dan setiap orang itu berbeda satu sama lain pengalamannya. Tetapi yang jelas setiap orang harus mempunyai suatu pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan melatih kita supaya semakin lama semakin peka. Tetapi sebelum itu maka ada satu hal penting juga, yaitu komitmen kita. Ya, komitmen kita untuk kita mempunyai kehidupan rohani yang berintegritas. Saudara-saudara, komitmen. Ada komitmen, kita mesti berintegritas. Serius, satu pikiran, apa yang kita pikir, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya, itu satu. Ya, itulah berintegritas, saudara. Ada komitmen untuk itu. Buang kebiasaan lama. Kebiasaan lama apa? Misalkan menunda, cuek. Menunda itu adalah sesuatu yang berbahaya. Saat kita mendengar satu tuntunan, ya, Roh berbicara dalam hati kita, Roh Kudus berbicara dalam hati kita untuk kita lakukan sesuatu. Jangan ditunda, jangan cuek, ya. Tapi belajar untuk memasang telinga rohani kita, saudara-saudara, untuk mendengar akan tuntunan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Ya, latih diri beribadah. Melatih diri beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, ya, dalam banyak hal. Latih dirimu untuk beribadah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau setiap kali gereja, ya, mengajak saudara untuk mari masuk dalam rumah doa, mari masuk dalam doa pagi, saudara latih diri beribadah. Hari Minggu jangan abaikan untuk kita datang beribadah pada Tuhan. Masih online memang. Oleh sebab itu kalau online, setiap orang kadang punya kebiasaan yang ya menggampangkan, menunda-nunda, menggampangkan, tidak berkomitmen. Nah itu, saudara, kita harus berlatih berkomitmen. Untuk apa? Setia. Lakukan hari Minggu, mari beribadah. Diutamakan, saudara-saudara, sehingga kita belajar untuk berkomitmen, mencari Tuhan, mencari tuntunan Tuhan. Nah, saudara, ayat terakhir pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita membaca di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sekali lagi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada suatu komitmen, ya, sangkal diri, sangkal kedagingan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib itu artinya apa? Artinya kita sedia untuk menerima cemoohan, kita sedia untuk dibenci oleh dunia ini, saudara-saudara. Bukan oleh orang, ya, tetapi oleh sistem, oleh dunia. Dibenci oleh sistem dunia ini karena memang memikul salib, saudara-saudara. Kita setia pada Tuhan Yesus, itu dunia membenci kita. Itu memang sudah dikatakan oleh Tuhan. Dan itulah pikul salib, ya. Dan kemudian mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Saudara-saudara, pada waktu saat kita bertobat, ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka saat itulah kita dilahirkan baru, saudara-saudara. Dan Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan pasti entah sayup-sayup ataupun mulai semakin keras, ya, semakin nyata, hati kita itu dituntun oleh Tuhan. Kita itu mengerti apa yang Tuhan mau. Apalagi kalau kita membaca firman Tuhan, baca Alkitab, kita makin mengerti apa yang menjadi
maunya Tuhan, sifatnya Tuhan, kehendak Tuhan seperti apa. Roh Kudus terus menuntun kita sehingga kita makin lama boleh mengerti, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak, saudara-saudara. Dan disitulah saatnya kita untuk belajar taat, ya, terus belajar taat. Nah, saudara, kalau kita sudah terbiasa bandel sehingga tidak peka lagi, maka segeralah cepat-cepat bertobat, perbaiki diri, cepat-cepat bertobat, datang pada Tuhan, cari Tuhan, minta supaya kita bisa hidup dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Dan kita berkomitmen di hadapan Roh Kudus untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, tahun 2021 ini disebutkan temanya adalah The Year of Integrity, tahun integritas. Nah, biarlah Roh Kudus itu boleh memimpin, masuk pikiran, masuk hati, perkatakan dan lakukan, saudara-saudara, ya. Jadilah orang-orang yang berintegritas, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh serius pada Tuhan, sehingga apa? Tidak hanya sesekali, tapi bisa terus-menerus kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, saudara, dan orang yang seperti inilah maka adalah orang yang siap untuk apa? Rapture, untuk di-rapture, untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, sehingga saat sangkakala berbunyi maka kita siap sedia, ya, diangkat oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, ya. Jadilah orang-orang yang mengandalkan akan tuntunan Tuhan, karena kita tahu bahwa tanpa tuntunan Tuhan, kalau kita hanya mengandalkan panca indera kita, pengertian kita sendiri, maka hidup ini berat. Terlebih pada saat ini kita berada dalam situasi yang tidak baik, ya, di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan ujungnya. Saudara-saudara, kita perlu navigasi, kita perlu dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan dirimu, sediakan dirimu untuk taat, untuk hidup intim dengan Tuhan, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga saudara-saudara, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi sekitar kita, maka kalau kita hidup dituntun, dinavigasi, dituntun oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri, maka kita akan mengalami hidup berkemenangan. Tantangan boleh datang, tetapi kita pasti bisa mengatasi semuanya. Kita pasti bisa menang, karena kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan hari ini, Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami semua, Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang taat, orang-orang yang peka akan Engkau, Tuhan, akan mendengar suara-Mu, orang-orang yang intim dengan Tuhan, yang hidupnya, Tuhan, terus, Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami boleh mengandalkan Tuhan, kami boleh, Tuhan, peka akan suara-Mu. Kami perlu Engkau, ya Tuhan, kami perlu Engkau, Roh Kudus, di tengah-tengah kehidupan yang berat ini, Tuhan, tantangan-tantangan yang berat yang terjadi, yang kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti, Tuhan. Tetapi kami tahu, kami percaya saat kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, kami peka akan Engkau, kami mengerti akan tuntunan-Mu, Tuhan, maka kami tahu bahwa rancangan yang indah itu yang Kau rancangkan pada kami itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita. Engkau yang menjamin hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, saya mengajak mari kita semuanya boleh mengangkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, anugerah, tuntunan dari Tuhan.
kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.